Terima kasih, Bu Yulce. Selamat malam untuk kita sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini. Ini rupanya kita sedang dilanda wabah flu di mana-mana ini ya. Banyak yang terkena flu. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita tentu saja untuk hadir dalam pengajaran pada malam hari ini. Dan saya akan membawa kita, para saudara, untuk mengenal seorang kudus di dalam gereja yang mungkin tidak terlalu dikenal. Dan kalau memang sudah sedikitnya pernah mendengar nama ini, puji Tuhan. Kalau baru kali ini mengenal nama Santo ini, itu juga puji Tuhan. Karena itu artinya Tuhan mengizinkan saudara untuk mengecap kebijaksanaannya melalui seorang kudus yang untuk saya sebagai seorang Montfortan adalah tokoh inspiratif yang membawa saya untuk lebih mengenal Kristus dan mengenal bundanya, Perawan Maria. Secara sekilas, para saudara, kita melihat gambar yang ada di hadapan kita. Ada seorang yang memegang rosario besar dengan tali di pinggangnya, lalu di tangannya juga ada sebuah salib. Ini adalah Santo Louis-Marie Grignon de Montfort. Santo Montfort ini adalah seorang dari Prancis, ya, dan saya akan memperkenalkan kepada kita siapa dia secara sekilas. Tapi kalau memperhatikan gambar ini, para saudara sudah tahu bahwa dia adalah seorang devosan Maria yang sejati. Ya. Dia juga adalah seorang yang sangat mengagumi misteri salib. Ya, maka dia kemana-mana untuk mempertobatkan banyak orang pada saat itu di Perancis. Dia membawa salib dan mengangkat tinggi-tinggi salib itu di hadapan para pendosa dan katakan, lihatlah, kalian semua telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Masakan kalian mau menjual apa yang mahal yang ada di dalam diri kalian untuk sesuatu yang tidak benar? Tapi yang paling penting untuk kita pada malam hari ini adalah bagaimana Montfort mendefinisikan penghormatannya atau devosinya yang sejati kepada Kristus melalui Maria. Dia dikenal sebagai seorang imam yang kemana-mana dengan rosario yang besar digantung di pinggangnya, dan itu yang sekarang kami pakai sebagai busana biara, para saudara. Dengan tali hitam, lalu rosario itu dikaitkan di tali hitam itu, lalu ada 3 simpul pada tali itu melambangkan 3 kaul yang kami hayati sebagai Montfortan. Kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Oke, mari kita melihat sejenak, para saudara. Santo Yohanes Paulus II adalah seorang pengagum berat Santo Montfort. Ya. Moto tabisannya sebagai seorang pemimpin tertinggi gereja universal, Totus Tuus, itu diambil dari moto dari tulisan yang ditulis oleh Montfort di dalam sebuah buku yang sangat terkenal, yang semoga saja ada yang sudah memegangnya, Bakti Sejati kepada Kristus melalui Maria. Di dalam buku itu rupanya para saudara telah mengubah banyak hal dalam hidup spiritual Yohanes Paulus II. Terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menggugat tentang mengapa orang Katolik menghormati Maria. Dan di sana Totus Tuus itu sendiri, para saudara, secara harafiah berarti seluruhnya untukmu, milikmu sepenuhnya. Di sana ada sebuah ungkapan penyerahan diri, ya, totalitas. Jadi dengan mengambil moto ini sebagai moto kepausannya, Yohanes Paulus II dengan jiwa atau dengan semangat yang dibagikan oleh Montfort kepadanya, dia mau mengatakan bahkan ya tugas pelayanannya sebagai seorang pemimpin di dalam gereja Katolik itu semuanya untuk kemuliaan Allah semata-mata. Dalam Redemptoris Mater nomor 48 misalnya, dia katakan, di antara sekian banyak saksi dan guru spiritualitas, kita hendak mengingatkan kembali tokoh Santo Montfort yang mengusulkan pembaktian diri kepada Kristus melalui tangan Maria sebagai sarana efektif bagi umat untuk menghayati dengan setia janji pembaptisan mereka.
Tema tentang pembaptisan ini tema yang sentral di dalam spiritualitas Montfort. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena ini menjadi katakanlah sakramen perdana yang kita terima. Kita mengenakan Kristus. Dan pada saat ketika kita dibaptis, kita mengatakan totally yours. Jadi totus tuus, milikmu sepenuhnya. Aku milikmu sepenuhnya. Milik siapa kita? Milik Kristus. Tetapi kita harus ingat bahwa ya penyerahan diri kita kepada Kristus itu ganggu atau dibatasi oleh karena apa? Karena dosa yang kita lakukan, atau karena dosa Adam dan Hawa yang diwariskan kepada kita. Maka kita butuh seorang yang dekat dengan kita. Dia adalah Maria. Maria yang akan membawa kita lebih dekat dengan Kristus sebagai jantung dan pusat seluruh penghayatan kekristenan kita. Lalu di dalam Rosarium Virginis Mary, Paus Yohanes Paulus II katakan, tidak mungkin untuk menyebut semua orang kudus yang menemukan jalan menjadi kudus dalam doa Rosario, namun kita perlu menyebut Santo Louis-Marie Grignon de Montfort yang menulis karya ulung Rosario. Dan karena itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Santo Montfort yang berjudul Rahasia Rosario. Ya, Rahasia Rosario. Di dalamnya para saudara, kalau para saudara berminat untuk membacanya, kita akan menemukan rahasia yang ada di balik doa Rosario yang setiap hari kita doakan. Ya, mengapa kita berdoa Rosario? Apa alasan kita berdoa Rosario? Ya, rahmat-rahmat apa yang kita peroleh dari Rosario? Dan bagaimana cara menjalankan doa Rosario itu? Itu dikatakan oleh Montfort. Kemudian dia katakan, berkat Santo Louis-Marie de Montfort, saya jadi mengerti bahwa devosi kepada Bunda Allah ternyata sangat kristosentrik. Setelah membaca tulisan Montfort. Jadi sebelumnya, Yohanes Paulus II juga ada dalam ketakutan jangan sampai ya Maria ini mengambil alih perhatian kita, ya, yang seharusnya kita berikan kepada Kristus, tapi karena kita berdevosi dan menghormati dia terlalu berlebihan, maka kita akhirnya meninggalkan Yesus tapi lebih berpusat pada Maria. Itu suatu yang salah. Namun dalam buku Bakti Sejati yang dibaca oleh Yohanes Paulus II, dia menemukan sebuah alasan yang mendasar bahwa selama ini pandangan orang yang mengatakan bahwa kita menghormati Maria lebih tinggi daripada Kristus itu sebenarnya salah total. Karena Maria justru membawa kita lebih dan lebih dekat lagi dengan Kristus. Ya. Oke. Santo Montfort ini, para saudara, dilahirkan di Montfort-sur-Mer pada 31 Januari 1673. Ya, sudah sangat lama dia ini, ya. Dia adalah putra kedua dari 18 bersaudara. 8 putra dan 10 putri. Bayangkan 18 bersaudara. Ya. Dia adalah anak yang kedua, tetapi karena kakaknya yang sulung itu meninggal, maka dia kemudian menjadi anak yang paling sulung dari antara semuanya. Ayahnya adalah seorang pengacara, ibunya adalah seorang yang taat beragama, lemah lembut dan sabar. Kemudian pendidikannya, pada umur 12 tahun Montfort bersekolah di Santo Thomas Becket. Sekolah ini dikelola oleh para Yesuit. Selama sekolah, Montfort tidak meninggalkan kehidupan doa. Dia menggunakan waktunya untuk belajar dan menyelesaikan tugas rumah. Sebelum pergi ke sekolah dan sepulang sekolah, dia selalu mempersembahkan dirinya kepada Bunda Maria. Ini sekilas saja para saudara, karena toh tidak terlalu mendesak juga untuk kita ketahui, hanya untuk informasi saja. Kemudian dia menjadi imam pada tahun 1700, pada tanggal 5 Juni tahun 1700. Mari kita melihat sekilas nama arti dari nama Santo Louis-Marie Grignon de Montfort ini. Karena dari nama ini kita mengetahui alasan kenapa Montfort ini memiliki devosi yang begitu besar terhadap Maria. Ya. Louis itu merupakan seorang raja Prancis yang saleh. Kalau nama depan itu biasanya kita menempatkan sebagai nama baptis kita. Dan kita mengambil dari orang-orang kudus yang
yang kita harapkan kita akan hidup sesuai dengan semangat hidup orang kudus itu. Maka Montfort, orang tua Montfort memilih nama Louis ini, seorang raja Prancis yang kemudian diberi gelar kudus oleh tahta suci. Ya. Kemudian kita langsung melihat Grignon itu adalah untuk mengenal bahwa dia berasal dari keturunan keluarga besar Grignon, ya, Montfort ini. Ayahnya sendiri bernama Jean Baptiste Grignon de la Bachelard. Tapi dia perlu memberikan nama ini di belakangnya untuk mengetahui dari mana dia berasal. Ya, sama seperti kalau kita biasanya ada nama keluarga gitu yang kita sematkan. Kemudian ada nama de Montfort itu sendiri kota kecil di Bretagne, Prancis Barat. Ya, ditambahkan untuk mengingat kota kelahirannya, tetapi terutama karena ia dibaptis di sana. Di sanalah dia dibaptis, si Montfort ini, di kota Montfort. Begitu penting kemudian nama ini, para saudara, bukan untuk mengetahui bahwa dia berasal dari sana, tetapi bahwa ia pernah dibaptis di sana. Maka tema pembaptisan ini sekali lagi merupakan tema yang sentral dalam spiritualitas Montfort. Ya. Nah, yang berikutnya, nama Maria ini. Agak jarang loh ya, kita temukan seorang laki-laki menempatkan nama Maria sebagai namanya. Ya, yang saya kenal dulu dosen saya di Malang itu namanya itu Dr. Petrus Maria Handoko. Ya, saya pertama kali mendengar nama itu terkejut, loh kenapa namanya Maria? Barusan saya kemudian dalam perjalanan saya tahu bahwa Romo ini ternyata punya devosi yang begitu kuat dengan Maria. Dia seorang, kalau berbicara tentang Maria, saya sangat mengaguminya. Tapi dari namanya itu kita bisa tahu bahwa apa atau bagaimana kecintaannya terhadap Maria. Montfort menempatkan nama Maria ini sebagai bagian dari namanya untuk menunjukkan bahwa dia seorang yang sangat mencintai Maria. Jiwa Maria itu hidup di dalam dirinya. Nah, para saudara, sulit sebenarnya untuk melihat kecintaan Montfort terhadap Maria dari latar belakang keluarganya, karena seperti yang mungkin kita pernah membacanya, bahwa keluarganya itu memang ibunya adalah seorang yang sangat taat dan saleh, tetapi barangkali devosi kepada Maria itu lebih banyak didapatkan oleh Montfort dari orang-orang yang dikenalnya. Ada para imam, ada pengajar-pengajarnya di sekolah, ya, ada juga orang-orang lain yang turut menginspirasi Montfort untuk menghormati Maria, ya. Nah, tapi dalam kesehariannya Montfort itu sangat menghayati kecintaannya kepada Maria ini dengan mengajarkan adik-adiknya itu berdoa rosario, ya. Bahkan kadangkala ketika adiknya sudah mulai ngantuk dalam berdoa rosario, dia katakan, "Adek, ya, kamu kelihatan sangat cantik kalau kamu bisa mendaraskan Salam Maria ini dengan sadar dan tidak mengantuk." Lalu karena mungkin terhipnotis dengan perkataan Montfort ini, adiknya itu kemudian bersemangat dalam mendoakan rosario. Dan ini perlu dicoba para saudara. Ya, kalau di rumah kadangkala kita berhadapan dengan anak-anak kita, ya. Ayo berdoa rosario, nanti saja gitu ya. Aduh, apalagi bertele-tele berdoa rosario itu. Lalu katakanlah kepada mereka, kamu akan menjadi sangat tampan kalau kamu berdoa rosario, gitu ya. Coba praktikkan itu nanti para saudara. Kemudian pada masa studi di Rennes, ya, Montfort belajar di Kolose Yesuit. Di sana ditekankan tentang penghormatan yang tulus dan heroik kepada Kristus. Jika Grignon muda berada di depan patung Maria, itu kesaksian dari temannya, Blank. Sepertinya dia tidak mengenal siapapun dan berada dalam semacam ekstase. Kalau dia sudah berada di depan patung Bunda Maria, itu seperti dia sedang berkomunikasi, ya. Begitu intensnya dia sampai dia kadangkala lupa waktu. Dan orang-orang yang melihat dia berdoa di depan arca Santa Perawan Maria seperti melihat Montfort yang lain dan berbeda, ya.
Nah, dia menghabiskan waktu berjam-jam tidak bergerak di kaki altar untuk berdoa kepada di hadapan Santa Perawan Maria, dan dia menguduskan dirinya untuk melayani. Ya. Kemudian para saudara, ada keinginan dari Montfort ini untuk menjadi imam. Ya, ia meminta nasihat pertama-tama terlebih dahulu kepada Bunda Maria. Bunda Maria, apakah aku ini pantas untuk menjadi seorang imam? Berilah saya jawaban. Dan cara Montfort itu adalah mengunjungi satu gereja ke gereja yang lain, dan gereja yang dia pilih untuk didatangi itu adalah gereja yang mengambil Maria sebagai pelindung. Maka dia menghabiskan waktu di sana untuk berdoa, lalu kemudian untuk meminta petunjuk dari Bunda Maria supaya dia membuat keputusan. Dan memang setelah dia melakukan itu, akhirnya keputusannya bulat untuk menjadi seorang imam. Meskipun awalnya itu ditentang oleh keluarganya. Pada saat studi teologi, para saudara, untuk melihat kecintaan Montfort kepada Maria ini, apa yang dilakukan oleh Montfort? Perpustakaan adalah tempat kesenangan Montfort. Dia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan. Dan buku tentang Maria adalah favoritnya. Ya, beda mungkin dulu dengan zaman saya waktu masih kuliah. Carinya itu Paulo Coelho, ya, novel-novel yang The Lord of the Rings, ya, lalu buku-buku filsafat. Kalau Montfort itu beda, ya. Dia mengambil buku-buku yang bertemakan tentang Maria, dia mencatatnya poin per poin, lalu dia membanding-bandingkan apa yang telah dibacanya itu, lalu membuat sebuah ringkasan yang baru terkait dengan apa yang telah dibacanya. Ya. Bahkan para saudara, kadangkala teman-teman yang lain itu menghabiskan waktu untuk sekedar mungkin bermain-main di luar, dia di perpustakaan dari pagi sampai sore, dia bahkan, ya. Di dalam True Devotion, Bakti yang Sejati nomor 118 itu dikatakan, Montfort telah membaca hampir semua buku yang membahas tentang Bunda Maria di perpustakaan yang mereka miliki. Bayangkan, buku yang telah berumur puluhan tahun, ya, yang berisi kesaksian tentang Maria, mulai dari bapak-bapak gereja, ya, santo dan santa, para penulis-penulis Marial, teolog-teolog Marial yang ada pada zaman itu. Dia melahap semua itu dan dia mengambil intisari dari semuanya itu. Nah, ini menjadi landasan yang kuat untuk bangunan Mariologi Montfort di kemudian hari. Saya sedikitnya tidak mengherankan, ya, jika dia menulis begitu baik tentang Maria. Peran dan posisi Maria di dalam kekristenan itu dikatakan dengan sangat baik oleh Montfort. Meskipun ketika orang menemukan pertama kali buku tentang buku Maria yang ditulis oleh Montfort, orang mengatakan, kok Montfort sepertinya terlalu melebih-lebihkan Maria. Ya, apa-apa Maria, apa-apa Maria. Nah, itu kesan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh mereka yang belum masuk ke dalamnya, ya. Karena sekali lagi Montfort sebenarnya dalam spiritualitasnya itu sangat kristosentrik spiritualitasnya. Ya. Pelayanan kerasulannya para saudara, 16 tahun pelayanannya dia mengembangkan spiritualitas Maria yang tidak hanya sehat secara teologis, tetapi juga sangat disukai oleh orang-orang sederhana di Prancis. Dalam buku Bakti Sejati, Montfort sendiri mengakui, buku Bakti Sejati itu bukan buku yang ditulis untuk orang-orang cendekiawan, para kaum intelektual, orang-orang atau profesor yang belajar khusus tentang Mariologi. Buku Bakti Sejati adalah buku yang ditulisnya untuk orang-orang miskin yang tidak punya latar belakang pendidikan. Dan ketika mereka membaca buku Bakti Sejati itu, mereka dibantu untuk memahami persoalan atau pertanyaan, ya, iman yang begitu rumit, ya, yang barangkali oleh orang-orang lain dijelaskan dengan sangat rumit, tapi Montfort menghendaki supaya tulisannya itu dibaca oleh orang-orang miskin yang tidak tersentuh oleh pendidikan. Ya. Nah, Bakti Sejati ditulis hanya beberapa tahun sebelum kematiannya, menunjukkan kemampuan untuk mewartakan kebenaran iman tentang Maria melalui contoh
simbol dan analogi yang menarik bagi umat. Di dalam buku Bakti Sejati itu ada banyak simbol-simbol yang dipakai oleh Montfort yang dia ambil dari Perjanjian Lama, misalnya untuk melukiskan tentang siapa Maria, ya. Nah, Maria itu dilukiskan sebagai meterai, ya, atau Bahtera, ya, Bahteranu, ya. Di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan, tetapi Bahteranu di dalam Perjanjian Baru kemudian menggambarkan tentang rahim Santa Perawan Maria. Bahteranu menyelamatkan Nuh dan seluruh anggota keluarganya, dan mereka adalah orang-orang yang dibenarkan. Nah, rahim Maria itu adalah sebuah wadah, tempat di mana Allah membawa sekian banyak dari kita ini untuk diselamatkan. Kristus sebagai yang pertama, dan kita sekalian adalah kemudian orang-orang yang dibawa oleh Kristus untuk ada di dalam bahtera, yakni rahim Maria ini. Oke. Dia teolog sekaligus misionaris Marial hebat. Dia menjelaskan teologi Marial yang rumit melalui cara yang sederhana, puisi rakyat, nyanyian rakyat, pertunjukan rakyat, dan lain-lain. Ya, melalui misi-misinya. Nah, ini para saudara, buku yang ditulis oleh Montfort. Nanti kalau misalnya ada yang mau memiliki buku ini, bisa menghubungi kami, ya. Ada buku pertama yang dilihat sebagai masterpiece-nya Montfort itu adalah Bakti Sejati kepada Maria. Buku Bakti Sejati ini telah mengubah bukan hanya Yohanes Paulus II. Kalau para saudara searching di internet, buka YouTube, lalu di sana saudara temukan total consecration, ya, pembaktian diri yang total kepada Kristus melalui Maria. Bacaan yang mereka pakai itu adalah bacaan dari buku Bakti Sejati ini. Ya, dan di mana-mana gelombang pertobatan itu terjadi karena alasan kadangkala orang meninggalkan gereja Katolik itu karena Maria, para saudara. Jangan pernah lupa, ya. Kalau orang tidak memahami siapa Maria itu dengan lebih baik, maka mereka pasti akan terpengaruh untuk mengatakan ya sudah, selamat tinggal, ya, gereja Katolik itu sebenarnya sesat karena dia menyembah Maria. Nah, itu saja merupakan suatu pernyataan yang salah dan keliru. Maka ini Montfort mengatakan segala-galanya itu di dalam buku Bakti Sejati. Kemudian ada rahasia Rosario, lalu juga ada rahasia Maria, lalu juga ada cinta kebijaksanaan abadi. Ada banyak buku yang ditulis oleh Montfort, ya, para saudara. Nah, sekarang kita melihat ini. Mengapa Montfort mencintai Maria? Ini pertanyaan penting. Sekaligus menjadi pertanyaan untuk kita sekalian, kenapa kita menghormati dan mencintai Maria? Alasan apa? Ya. Sampai orang itu seperti tergila-gila dengan Maria. Oh iya para saudara, ya. Saya menyebut ini sebagai, ya, katakanlah ini sebuah fenomena yang bukan baru, ini fenomena yang sangat lama, ya. Majalah Times pada tahun kalau saya nggak salah itu tahun 1996 atau berapa itu, ya. Beberapa kali majalah Times mengangkat dan menjadikan Maria sebagai cover paling utama di depannya. Kalau para saudara mengenal majalah Times ini, majalah kepunyaan Amerika yang sangat bergengsi. Tapi dia menjadikan cover utama, salah satu cover utamanya, dan dia mengatakan bahwa perempuan yang paling berpengaruh dan mempengaruhi begitu banyak orang dari zaman ke zaman itu adalah Maria. Nah, pertanyaannya, mengapa? Kenapa Maria ini sangat berpengaruh? Saya memperhatikan misalnya di mana-mana ada gua Maria itu dibangun. Ya. Lalu kita berduyun-duyun ke sana untuk datang, menyalakan lilin, berdoa rosario, dan berziarah. Di mana-mana gereja dengan mengambil nama Maria itu dibangun. Di mana-mana orang mengambil nama Maria sebagai nama baptisnya. Ya. Di mana-mana kita melihat orang mengenakan pernak-pernik Maria. Mengapa? Mengapa Montfort mencintai Maria? Mengapa toh kemudian kita juga akhirnya mencintai Maria? Ini juga yang menjadi pertanyaan saya kemudian. Apa yang membuat saya itu begitu tergila-gila dengan Maria?
dalam tanda kutip para saudara ya. Pertama, kita harus melihat dengan jeli para saudara alasan kenapa kita menghormati dan mencintai Maria. Ini satu-satunya alasan. Karena Allah telah mencintai Maria lebih dulu. Kalau bukan Allah mencintai Maria lebih dulu, apakah kemudian kita bertindak benar ketika kita melakukan itu, lalu Allah ternyata tidak membenarkan itu? Tapi faktanya bahwa ternyata Allah telah memulai lebih dulu untuk mendekati seorang manusia ciptaannya yang bernama Maria. Wah, ya, ini alasannya. Alasan adanya Maria, ya, para saudara. Alasan adanya Maria. Alasan kita kemudian untuk mencintai Maria. Lihatlah bagaimana Bapa mencintai Maria. Dia memberikan putranya melalui Maria. Memberikan apa yang dipunyainya kepada seorang manusia yang bernama Maria. Siapa sih Maria itu? Dia tidak lebih dari seorang ciptaan. Tetapi Allah bukannya tidak tahu kenyataan bahwa Maria itu adalah ciptaan para saudara. Artinya Allah seolah-olah menutup mata ya, dan mengatakannya tutup mata sajalah atau tutup telinga sajalah, supaya ketika saya menutup mata dan telinga, saya tidak perlu mendengar komentar dari orang-orang yang mengatakan, bagaimana mungkin Allah yang sedemikian besar dan mulia itu datang dan tinggal di dalam rahim seorang manusia. Nah. Allah melakukan itu bukan asal-asalan para saudara, ya. Kalau asal-asalan, ya mungkin saya tidak tahu ya apakah kemudian hasilnya akan menjadi baik. Tetapi kita melihat bahwa gerakan Allah datang ke tengah-tengah kita dengan memberikan apa yang Dia punyai melalui Maria itu begitu sangat rapi dan terencana. Sangat rapi dan terencana. Dan Dia punya alasan. Dia menyampaikan kesuburannya kepada Maria untuk menghasilkan putranya. Para saudara, kata Montfort dalam Bakti Sejati nomor 17. Allah bisa saja menghadirkan putranya langsung plak gitu ya. Artinya tanpa melalui proses yang manusiawi ya. Proses yang sangat manusiawi, Allah bisa saja langsung menghadirkan. Atau tanpa melalui proses misteri penjelmaan, lalu kemudian peristiwa salib, ya Allah bisa melakukan semuanya dengan sangat baik dan cepat. Tapi itu tidak dipilih Allah. Ya. Karena kata Montfort dalam bagian yang lain di dalam Bakti Sejati, kalau misalnya Allah menghadirkan putranya begitu saja, orang akan melihat dia seperti monster. Ini monster dari mana? Karena tidak tahu asal usulnya dari siapa. Ya. Nah, ini pertama, para saudara, alasan Montfort mencintai Maria. Karena dia melihat bahwa Allah mencintai Maria lebih dulu. Bapa mencintai Maria. Maria yang adalah ciptaannya. Seorang sosok Allah, ya, dia mencintai ciptaannya. Loh, pastor, dari mana kita tahu bahwa Allah mencintai Maria? Para saudara, pemberian diri itu mengandaikan kasih, cinta. Kalau saya mengatakan saya memberikan sesuatu kepada saudara ya, misalnya dalam sesuatu yang paling mahal yang saya miliki, artinya ada kesadaran di dalam diri saya itu bahwa saya sangat mencintai engkau, karena itu sebagai bukti ungkapan kasih saya untuk engkau, saya memberikan yang paling baik yang ada dari diri saya untukmu. Ya. Kemudian putra mencintai Maria, dia turun dan tinggal dalam rahim Maria. Dan ia menemukan kesenangannya di sana. Ini dikatakan oleh Montfort dalam Bakti Sejati nomor 18. Di dalam rahim siapa? Di dalam rahim Maria. Allah menemukan, putra menemukan kesenangannya. Coba bayangkan, selama 9 bulan, putra ini ada di dalam rahim Maria. 9 bulan itu bukan sebuah waktu yang singkat, para saudara. 9 bulan juga itu adalah dia ada di dalam sebuah proses. Dari sebuah benih kemudian tumbuh menjadi seorang bayi yang kemudian terus berinteraksi dengan ibunya. Tapi kita melihat bahwa seolah-olah putra itu menemukan kesenangannya itu di dalam rahim Maria.
Artinya kemudian Montfort melihat Maria itu sebagai taman Firdaus Allah, taman Firdaus yang baru. Taman Firdaus di mana Adam dan Hawa dulu itu menemukan kesenangannya di sana, ya. Segala sesuatu yang mereka perlukan mereka dapatkan di sana. Kalau melihat bahwa Maria ini sebagai taman Firdaus yang baru, di sanalah putra menemukan kesenangan-kesenangan. Lalu kemudian ada Roh Kudus yang mencintai Maria. Dia menjadikan Maria sebagai mempelai. Nah, dengan demikian para saudara, kita sudah melihat bahwa baik Bapa maupun Putra dan Roh Kudus itu telah mencintai Maria lebih dulu daripada Montfort, daripada kita sekalian, daripada misalnya siapa, Santo Bernardus yang juga devosinya kepada Maria itu luar biasa dan mengagumkan. Ya, Bapa, Putra, Allah sendiri telah mencintai Maria lebih dulu. Dan inilah alasan kemudian kenapa Montfort ini begitu mengasihi dan mencintai Maria. Maka dia melihat ada sebuah misteri pola di sana. Apa yang dilakukan Allah di atas adalah sebuah pola untuk diikuti. Pola yang baik untuk diikuti. Jika Allah telah mengasihi, mencintai Maria, memberikan dirinya kepada Maria, ya, bergantung ya dalam tanda kutip kepada Maria, ya, menghormati Maria sebagai seorang ibu, ya, maka itulah cara yang kita pakai pula para saudara, alasan bagi kita untuk mendekati perempuan yang bernama Maria ini. Perempuan yang bernama Maria ini, itu alasannya. Sehingga dari poin ini saja kita sudah menemukan jawaban yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang bertanya kenapa kita menghormati Maria. Ya. Singkat, kita sudah bisa memiliki alasannya para saudara. Ya. Masakan Allah Putra ya yang adalah Allah menghormati Maria sebegitu dekat dan sebegitu dia mengasihi Maria, kemudian kita yang adalah pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Kristus, kemudian tidak menghormati Maria sebagai ibu. Di atas salib, Yesus katakan, dari atas salib, dia katakan, Yohanes, itu ibumu. Maria, itu anakmu. Yohanes, itu ibumu. Dia mau mengatakan bahwa, lihat Yohanes, pada perempuan inilah saya pernah hidup. Dengan dialah saya pernah berada. Di dalam rahimnya lah saya pernah berada. Saya telah mendapatkan banyak hal dari perempuan ini. Maka sekarang giliranmu untuk mendekati dan hidup bersama dengan perempuan ini. Para saudara, menghormati Maria itu bukan sebuah praktik yang sesat. Ya. Mencintai Maria itu bukan sebuah praktik yang sesat. Karena Yesus sendiri yang menginginkan dan menghendaki kita untuk mengasihi dan mencintai ibunya. Sama seperti kita mengasihi dan mencintai dia. Mencintai Kristus. Itu yang pertama. Semoga ini sedikitnya bisa menggugah kita, para saudara. Kita lanjutkan, karena masih ada yang lain. Nah, bagi Montfort, mencintai Maria sama dengan mengabdi kepadanya. Maka bakti yang benar kepada Maria mengantar kita kepada persatuan dengan Kristus. Bakti yang benar kepada Maria. Kalau saya mencintai Maria, saya punya alasan. Bukan karena si Marianya, tetapi karena Kristus pertama-tama. Ya. Tetapi saya tahu, saya menyadari tentang ketidakmurnian saya, ketidakpantasan saya. Ya. Itulah yang menjadi penghalang saya untuk langsung bertemu dengan Kristus itu. Ya, bisa saja. Pertanyaan orang, Pastor, bisa tidak kita langsung berdoa kepada Kristus tanpa melalui Maria? Kenapa tidak? Ya, karena Kristus adalah satu-satunya Tuhan, ya, pengantara kita. Ya, tetapi bagi Montfort adalah sebuah kelancangan, ya, atau tindakan yang terlalu berani, ya, dari pihak manusia untuk langsung menghadap Kristus, mengingat dosa-dosa yang kita alami atau kita miliki. Sehingga kita tahu seorang yang begitu dekat dengan Kristus itu siapa? Dia adalah Maria. Ada sebuah contoh yang
Kalau saudara membaca buku Bakti Sejati, di sana juga ada. Di sana Montfort menggunakan sebuah analogi yang begitu menarik tentang seorang petani dan seorang raja, para saudara. Seorang raja ini meminta rakyatnya ya untuk mempersembahkan upeti kepada si raja gitu ya. Dari hasil jeripaya mereka setiap hari. Nah, kebetulan si petani ini adalah seorang seorang petani apel ya. Dia menghasilkan begitu banyak apel dan hanya itu yang dia bisa persembahkan kepada si raja. Lalu dia karena banyaknya orang yang datang dan mau mempersembahkan upeti, maka dibutuhkan waktu bahkan berhari-hari untuk bisa datang dan menjumpai si raja. Nah, sampailah dia di depan pintu istana itu, lalu dia dipanggil oleh seorang perempuan yang berdiri di depan pintu itu. Dia memanggil, sini dulu ya. Lalu petani itu datang dan karena dia dipanggil, ya maka dia memberi perhatian kepada apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Dia katakan, kamu mau memberikan ini untuk raja? Lalu petani itu katakan, iya karena ini saja yang saya punyai. Tapi apa yang engkau punyai ini sekarang itu sudah tidak lagi bagus kelihatannya. Kulitnya sudah mulai pudar, ya. Lalu kemudian ada yang sudah mulai kelihatan hampir membusuk, ya. Lalu petani itu tidak punya daya. Giliran dia harus berikutnya untuk mempersembahkan ini kepada si raja. Lalu perempuan itu mengambil dari tangan si petani itu buah apel yang dimilikinya tadi itu, dia menghiasnya sedemikian rupa, baik wadahnya maupun buah yang dia punyai itu, sehingga buah apel yang tadinya tampak biasa-biasa menjadi sangat istimewa. Dan ketika itu dipersembahkan kepada si raja, raja itu mengatakan, wah ini persembahan yang terbaik yang saya terima kali ini. Bagaimana mungkin kau bisa menghasilkan buah apel yang begitu menarik seperti ini? Lalu petani itu katakan, bukan saya Baginda Raja, tapi perempuan yang di depan pintu itu, dialah yang menghias apel yang saya miliki ini, sehingga apel ini menjadi begitu menarik dan indah. Lalu ingatlah si raja itu bahwa perempuan itu adalah ibunya sendiri. Ini sebuah analogi para saudara yang dipakai oleh Montfort untuk menggambarkan tentang peran Maria dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, mengingat ketidakmurnian kita, dosa-dosa kita untuk berhadapan langsung dengan Kristus, ya. Maka menurut Montfort adalah lebih wajar jika kita mendekati Kristus dengan mendekati pertama-tama ibunya. Nah, ibunya yang kemudian akan mengantar kita untuk berjumpa dengan putranya. Nah, agar layak mengenal, mencintai, dan memperoleh Kristus, kita membiarkan Maria masuk dan mendiami rumah kita dengan cara membaktikan diri kepadanya. Membaktikan diri artinya menyerahkan diri kita kepadanya. Ya. Karena dari diri Kristus sendiri dia sudah melakukan itu para saudara. Ada sebuah kepasrahan total yang kita perhatikan yang dilakukan oleh Kristus. Ketika dia memberikan dirinya untuk hidup di dalam rahim Maria, dia pasrah. Dia menikmati momen di mana Maria melakukan yang terbaik untuk dia yang pada saat itu ada di dalam rahimnya. Dengan memberinya asupan makanan sehingga dia bertumbuh menjadi seorang yang sangat baik ya, sehat. Kemudian dengan juga mengajarkan Yesus ya sebagai seorang Yahudi untuk taat dalam hidup keyahudiannya, belajar ya Taurat ya, mengenal ritus-ritus ya orang-orang Yahudi, itu dilakukan oleh Maria. Dan di sana Yesus itu, diingat, Yesus itu menghabiskan lebih banyak waktunya untuk ada di bawah atau ada di dalam pengawasan atau di dalam bimbingan kedua orang tuanya. 30 tahun loh para saudara. Waktu untuk dia melayani hanya 3 tahun. Tapi 30 tahun itu apa yang dia lakukan? Dia seperti menyerahkan dirinya ya untuk dibimbing oleh atau untuk diarahkan oleh kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf. Bayangkan itu.
Kalau misalnya sejak kecil dia sudah misalnya melakukan karya-karya yang besar, mungkin dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Karena Yesus melakukan banyak tanda dan mujizat. Sayang hanya 3 tahun. Tapi tentu bukan itu yang dimaksudkan para saudara. Meskipun 3 tahun, tapi lihat bagaimana pengaruh kekristenan itu saat ini, ya, di tengah-tengah dunia ini. Ya. Oke. Nah, sekarang para saudara, kita melanjutkan ini, ya, Maria dalam misteri Kristus. Ini yang dikatakan oleh Montfort. Saya punya waktu berapa lama lagi ya? Nanti mohon diingatkan supaya Silakan saya. lanjut. Ya. Oke, para saudara, kita melihat sekarang Maria dalam misteri Kristus dalam renungan yang disampaikan oleh Montfort. Kontemplasi atas misteri penjelmaan. Dalam CKA nomor 107 dikatakan tugas Maria dalam pertukaran yang mengagumkan itu adalah menurunkan Allah menjadi sama dengan manusia. Allah terpukau oleh keindahan yang ia sendiri anugerahkan kepada Maria. Dengan keindahan tersebut, Maria menaklukkan atau memenangkan hati Allah. Refleksi Montfort itu dimulai dari misteri penjelmaan itu, para saudara. Ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Montfort begitu terpesona dengan keputusan Allah untuk hadir di tengah-tengah kita melalui cara yang oleh orang-orang dunia sebenarnya tidak bisa dipahami dengan akal budi. Allah yang sedemikian besar dan mulia mau menjadi manusia, dan dia membiarkan dirinya itu seperti terkurung di dalam rahim, ya, perawan Maria. Tapi Montfort dengan berani mengatakan Allah terpukau oleh keindahan yang ia sendiri anugerahkan kepada Maria. Terpukau oleh kekudusan Maria yang merupakan anugerahnya yang dia berikan kepada Maria. Karena toh kita tahu bahwa kekudusan Maria itu pertama-tama merupakan rahmat dan anugerah yang dia berikan kepada Maria ini. Allah sendiri mempersiapkan Maria, ya. Ya. Dialah yang memilih dan menentukan, ya, bahwa perempuan ini haruslah perempuan yang bersih dan tak bernoda. Maka dia melindungi Maria ini dari yang namanya pengaruh dosa, ya. Dengan keindahan tersebut Maria menaklukkan atau memenangkan hati Allah. Ketika Allah datang kepada Maria, hidup di dalam rahimnya, itu seperti Maria menang, para saudara, ya. Ya. Karena dia mampu menaklukkan dan memenangkan hati Allah. Memenangkan kembali hati Allah yang telah sedemikian lama, ya, dia mungkin marah karena manusia mengingkari atau menyangkal atau bahkan kemudian tidak menghormatinya lagi sebagai Allah, tetapi ternyata ada seorang perempuan atau ada ciptaan yang telah mampu membuat Allah jatuh cinta lagi. Ya. Kalau membaca buku, ada seorang bernama Fulton Sheen, ya. Saya senang membaca bukunya. Di Fulton Sheen ini adalah seorang uskup, ya. Dia sudah menulis begitu banyak buku, ya. Dia mengatakan alasan kenapa Allah itu jatuh cinta lagi itu adalah Maria. Maria menyebabkan Allah itu jatuh cinta lagi kepada manusia. Kenapa seperti itu, para saudara? Karena Adam dan Hawa telah mengingkari cinta yang diberikan Allah kepada manusia. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, seolah-olah mereka mengatakan, kami tidak lagi mau mengasihi dan mencintai engkau. Allah tentu saja sakit hati dengan ini, para saudara. Allah begitu murka dengan ini. Tapi ketika dia menemukan Maria, di sana ada alasan untuk mengatakan, aku mengasihi dan mencintaimu lagi, ciptaanku, gambar dan rupaku sendiri. Hanya karena dia melihat atau menemukan seorang perempuan yang bernama Maria. Indah, ya, para saudara. Indah sekali, para saudara, ya. Sehingga saya sangat terkesan kalau ada yang masuk Katolik itu karena dia bertemu dengan mungkin Maria yang mengantar dia kepada Kristus.
Ada beberapa orang yang saya jumpai yang mengatakan, "Pastor, saya menjadi seorang Katolik karena saya menemukan apa namanya itu ya, Maria, seorang ibu yang begitu luar biasa." Ya. Dan itu alasan kenapa saya jatuh cinta kemudian. Ya. Nah, penjelmaan itu sebagai rangkuman seluruh misteri, kata Montfort. Rangkuman seluruh misteri dalam diri Kristus, penjelmaan ini. Ya. Seluruh karya keselamatan yang terlaksana dalam diri Kristus dilihat Montfort sebagai perpanjangan dari misteri asali. Misteri asali ini adalah misteri penjelmaan itu. Sumber ya, sumber para saudara, karena dia akan mengasalkan menjadi penentu ya, yang membuka terjadinya misteri-misteri yang lain dalam kehidupan Yesus. Apa itu? Misalnya misteri salib ya. Misteri salib telah hadir dalam penjelmaan, kata Montfort ya. Sebab salib tiada lain merupakan lanjutan dari ketaatan karena kasih. Jika disalib, Yesus itu mati karena kasihnya kepada Allah, karena ketaatannya yang total kepada Allah, maka dalam misteri penjelmaan, saat dia masuk di dalam rahim Maria, para saudara, itu sebenarnya adalah sebuah misteri salib. Salib, para saudara. Karena dia harus merendahkan dirinya. Ya. Membiarkan dirinya itu kecil untuk ada di dalam rahim seorang manusia. Suatu hal yang tidak mungkin untuk dipikir, tetapi Allah rela untuk mengosongkan, oh ini kata yang tepat, mengosongkan dirinya. Ya. Di dalam apa? Mengosongkan dirinya di dalam rahim Maria. Dan salib pertama yang diderita oleh Kristus itu sebenarnya itu. Ya. Tapi ini adalah salib yang diterimanya karena kasih. Sekali lagi, karena kasih. Kebangkitan pun telah hadir pada saat penjelmaan, para saudara. Yakni sebelum kebangkitan definitif terlaksana. Dengan kata lain, penjelmaan merupakan kebangkitan pertama Putra Allah. Dengan menghampakan dirinya, ia memperoleh kemuliaannya. Dengan mengosongkan dirinya, ia memperoleh kemuliaannya. Jadi, dalam satu misteri yang kita sebut sebagai misteri asali, yakni penjelmaan itu, terangkumlah seluruh misteri di dalam hidup Kristus. Itu apa? Misteri salib, kemudian ada misteri kebangkitan. Ya. Wah, ini kontemplasi Montfort atas misteri penjelmaan ini, para saudara ya. Nah, kemudian penjelmaan sebagai tindakan perhambaan Putra Allah. Misteri penjelmaan Putra Allah dalam rahim Maria adalah praktik perhambaan yang dipilih Allah Tritunggal pada makhluk ciptaannya, yaitu Maria. Dalam Bakti Sejati nomor 140. Ya. Allah menjadi seolah-olah dia menjadi hamba, ya, perhambaan. Karena penyerahan diri atau ketaatan itu sebuah ungkapan perhambaan. Dalam tanda kutip, Montfort mengambil ini dan dia menyematkan itu dalam diri Kristus yang menghampakan dirinya dengan membiarkan dirinya kecil di dalam rahim Maria. Bagi Santo Montfort, penjelmaan sama dengan ketergantungan. Dan ketergantungan sama dengan perhambaan. Ya. Penjelmaan itu sama dengan ketergantungan. Lihat, para saudara, ini Maria yang memangku bayi kecil Yesus. Ya. Saya kira Maria ketika menatap Yesus itu, dia melihat bukan hanya ini, tapi juga dia melihat kekaguman yang luar biasa. Bagaimana di pangkuannya itu duduk, atau di dalam dekapannya itu hidup sosok manusia, tetapi juga sekaligus Allah. Ya. Tapi yang membuat mungkin kita semua terkagum-kagum, bagaimana Yesus ini yang adalah Allah dan juga manusia, dia menyusu pada susu yang dipunyai oleh Maria. Ya. Dan dia bergantung, para saudara, ya. Dia hidup dari kehidupan yang dibagikan oleh Maria kepadanya. Dan bagaimana juga Maria mulai mengajari dia berjalan perlahan-lahan, ya. Mulai dari mungkin berdiri dulu, lalu berjalan satu langkah, jatuh kemudian bangun lagi. Tapi di balik semuanya itu, ya, peran Maria di sini sangat kelihatan, para saudara. Dan karena karena itu kita melihat sebuah ketergantungan yang total yang kita lihat di dalam diri Kristus. Ketergantungan kepada Maria.
Namun, kata Montfort dalam Bakti Sejati nomor 27, janganlah orang memandang ketergantungan ini sebagai semacam perendahan atau ketidaksempurnaan dalam diri Kristus. Sesungguhnya Maria berada sangat jauh di bawah putranya yang adalah Allah. Tentu saja, para saudara. Catatan ini penting, ya. Karena semua hal yang tadi saya katakan di atas itu semuanya itu sama sekali akan menjadi sebuah praktik yang salah jika catatan ini tidak diberikan. Ya, ketergantungan, ya, perhambaan itu jangan dilihat sebagai sebuah perendahan. Oh, kalau begitu Yesus itu sama sekali tidak berartinya, ya, tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Maria. Oh, berarti kuasa Maria itu lebih tinggi dari yang dimiliki oleh Yesus. Tentu saja tidak, ya. Sesungguhnya kata Montfort, Maria itu jauh di bawah putranya yang adalah Allah. Maria tidaklah menjadi siapa-siapa kalau Kristus itu tidak ada di dalam dirinya, para saudara. Ya tidak. Maria itu sama dengan kita. Sama, para saudara, sama dengan saya, sama dengan para saudara. Ya, dia adalah ciptaan. Tapi karena Kristus itu, ya, menghendaki bahwa dirinya itu hidup di dalam dirinya, itu yang membuat kita kemudian itu berbeda. Ya. Kemudian Maria dalam misteri gereja. Para saudara, Montfort mengundang kita sekalian bahwa semua hal yang dibicarakan di dalam gereja tentang Maria, itu sebenarnya kita mau pertama-tama meneladani ketergantungan Kristus. Dengan menyerahkan diri kepada Yesus melalui Maria, kita meneladani Allah Bapa, Putra, dan akhirnya Roh Kudus. Dan yang kedua, peran Maria itu sifatnya tetap, para saudara. Tetap dia. Tetap dalam arti apa? Supaya saya tidak membaca semuanya ini. Maria pada awalnya dijadikan Allah sebagai rekan yang menghadirkan putra ke dunia. Ya, dia menjadi bunda Allah yang menghadirkan putranya ke tengah dunia. Ini sebagai pola yang dipakai oleh Allah. Ya. Maka putra yang hidup di dalam rahim Maria itu bertumbuh di bawah bimbingan dan pengaruh Maria. Maka putra pun menginginkan supaya siapapun yang hidup di dalam gereja untuk juga hidup di dalam rahim Maria. Dibentuk, dibesarkan, dan membiarkan dirinya itu dilahirkan kembali dalam dan melalui Maria. Ini peran Maria itu menjadi tetap, para saudara. Kristus sebagai yang sulung, ya, jadi ini Kristus sebagai yang sulung, yang lahir, yang adalah juga kepala gereja. Kita tahu bahwa kita adalah anggota-anggota gereja, Kristus sebagai kepalanya. Sebagai kepala, dia datang ke dunia dengan dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Maka kita sekalian juga sebagai anggota-anggota dari satu tubuh, dengan Kristus sebagai kepalanya tadi itu, dibentuk dan dilahirkan juga dalam dan melalui Maria. Itulah peran Maria yang tetap. Ya. Peran Maria itu menjadi tetap kemudian. Ya. Sampai kapanpun, para saudara, ya, sampai kapanpun. Selama gereja itu ada, di situ pula Maria menjalankan perannya. Sehingga setiap kali Maria melahirkan bagi gereja anggota-anggota bagi tubuh mistik Kristus. Nah, di sini Montfort katakan, para saudara, kalian perlu dibentuk di dalam rahim Maria. Perlu sekali, para saudara. Karena lihat apa yang dihasilkan melalui rahim Maria itu. Pertama-tama hasilnya itu kita sudah lihat Yesus Kristus. Ya. Sebagai buah yang sulung dan paling unggul yang dihasilkan oleh Maria. Maka kalau mau menyerupai Kristus, ya, mau hidup seperti Kristus, berilah dirimu dibentuk oleh Maria. Sehingga Montfort itu katakan Maria, atau dia terinspirasi dari Agustinus, dia katakan bahwa Maria itu seperti adalah mol gitu ya. Cetak tuang ya, cetakan Allah. Para saudara tahu cetakan itu? Kalau kita memperhatikan bagaimana tukang batu bata membuat batu bata itu, ya, dia punya mol gitu ya. Lihat
pada cetakan pertama dia bisa menghasilkan kita kira-kira 5 gitu sebagai cetakan perdana, ya. Tapi dengan menggunakan mol yang sama, cetakan yang sama, ya, dia juga akan menghasilkan batu bata yang menyerupai bata yang dihasilkan pertama dari cetakan itu. Kalau kita melihat Maria sebagai cetak tuang Allah, para saudara, dengan Kristus sebagai yang sulung, ya, yang dihasilkan oleh cetakan Allah ini, maka kita sekalian yang lahir hari ini di dalam gereja itu adalah orang-orang yang dilahirkan menyerupai Kristus karena kita membiarkan diri dibentuk dalam rahim Maria. Oke. Mungkin yang terakhir para saudara. Oke, penjelmaan itu belum selesai, kata Montfort. Penjelmaan Putra Allah itu tak pernah selesai. Penjelmaan itu hanya baru dimulai, para saudara. Penjelmaan itu masih terus berlangsung hingga kini. Ya, penjelmaan ya yang tadi dikatakan ya. Santo Montfort berkata Allah Putra ingin dibentuk, artinya ingin dilahirkan kembali setiap hari dalam diri setiap anggota-anggotanya. Dalam Bakti Sejati nomor 31. Dan Maria, Ibu Yesus, haruslah juga menjadi ibu kita yang akan terus melahirkan putranya dalam diri kita karena karya Roh Kudus. Nah, sehingga tadi dikatakan peran Maria itu tidak akan pernah berhenti. Dia melahirkan Kristus sebagai yang sulung dan dia melahirkan kita sekalian anggota-anggota gereja yang lahir pada saat ini dalam dan melalui dirinya. Bedanya adalah bahwa pada kedatangan yang pertama Allah memerlukan Maria sebagai pribadi untuk penjelmaan putranya. Kini ia ingin agar kebajikan-kebajikan Maria yang menjadikan dia terpesona dan berkenan sehingga putranya menjelma di dalam rahimnya, kini terbentuk lagi di dalam gerejanya agar putranya menjelma dalam rahim gereja. Ya, nah, itulah yang dimaksudkan dengan penjelmaan belum selesai. Nah, kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan para saudara, perlu tidak devosi kepada Maria itu dengan berbagai macam hal yang tadi saya sampaikan di depan, ya. Nah, tentu saja perlu para saudara. Maka kita menjadikan Maria itu sebagai ibu yang mengandung, membentuk dan melahirkan, tapi juga sebagai model. Model dalam penghayatan pembaktian diri kita kepada Kristus. Model dalam hal penghayatan iman kita kepada Kristus. Dua peran ini dimainkan oleh Maria dalam rangka mempersatukan kita dengan Kristus. Dalam rangka mentransformasi hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bakti kepada Maria perlu untuk apa? Pertama, perlu untuk keselamatan. Dalam Bakti Sejati nomor 39 dikatakan Allah sendiri memutuskan untuk memerlukan Maria dalam merealisasikan rencana keselamatan. Kita lebih lagi memerlukan Maria untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir kita itu adalah Kristus. Persatuan dengan Kristus. Kalau tujuan akhir kita adalah persatuan dengan Kristus, maka kita mencari cara supaya persatuan dengan Kristus itu bisa sungguh-sungguh terjadi. Cara yang paling mudah menurut Montfort itu adalah dengan mendekatkan diri kita pertama-tama kepada Maria, ibunya, ibu Kristus itu. Karena di dalam diri Maria ada Kristus. Ya. Perlu untuk keselamatan kita para saudara. Ya. Sehingga sangat disayangkan kalau ada orang-orang Katolik yang menolak kehadiran Maria sebagai rekan yang mengantar kita untuk berjumpa dengan Kristus. Yang kedua, bakti kepada Maria sebagai jalan menuju kesucian. Perlu sekali para saudara. Kalau saya mau hidup suci, maka saya perlu berdevosi kepada Maria. Semakin seorang dipanggil kepada kesempurnaan khusus, semakin besar pula ia memerlukan Maria. Semakin saya mencita-citakan untuk hidup kudus, maka saya memerlukan Maria. Karena di sana ada sebuah cermin para saudara yang di sana kita memandang kekudusan yang dikehendaki oleh Allah itu seperti ada di mana, ada pada siapa. Kalau para saudara memandang saya pada saat ini karena saya adalah seorang imam, tentu saudara masih berpikir jangan dulu karena dia masih adalah manusia. Oke, saya mempelajari mungkin
satu dua hal dari pribadi tertentu yang saya kenal, tetapi dia juga masih manusia yang terbatas. Untuk mengupayakan kekudusan, para saudara, kita perlu mencari seseorang yang sungguh-sungguh membawa kita kepada kekudusan itu. Orang dapat memperoleh persatuan mesra dengan Tuhan apabila ia berhubungan secara sungguh-sungguh dengan Maria. Ini dalam Bakti Sejati nomor 43. Maka jangan takut kalau para saudara berdevosi kepada Maria. Selama devosi itu mengantar saudara kepada perjumpaan dengan Kristus. Sebenarnya saudara sedang ada di dalam sebuah proses menuju kekudusan itu. Ya. Ada di dalam proses itu para saudara. Kalau saudara pada saat ini begitu menggebu-gebu ya, mengajak banyak orang untuk mengenal Maria, menghormati Maria, ya, supaya semua orang juga itu mengalami rahmat kekudusan yang saudara terima dari Allah melalui Maria. Dengan cara seperti ini, misalnya saya membagikan kepada para saudara, ya, kekayaan spiritualitas yang dimiliki oleh Santo Montfort. Lalu sekarang saudara miliki itu, ya, dan mungkin saudara akan mengatakan, ya terima kasih, ya. Pada malam hari ini satu lagi pemahaman yang saya dapatkan dalam rangka upaya saya untuk bisa mengalami kekudusan itu. Ya. Lalu yang ketiga, devosi kepada Maria perlu untuk melawan kejahatan, tentu saja para saudara. Ya. Dengan semakin sengitnya pertempuran melawan kekuatan jahat, kehadiran dan bantuan Maria menjadi kian diperlukan. Kerahiman Maria diperlukan untuk memotivasi orang berbalik dari kejahatan. Bakti Sejati nomor 50. Ya. Kalau mau membawa orang berbalik dari perbuatan-perbuatannya yang bercela, para saudara, ajari dia untuk menghormati Maria, untuk berdoa, ya, berdoa rosario, ya, dan lain sebagainya. Di sana dia akan menemukan alasan untuk bertobat, para saudara, ya. Oke, ya. Kemudian kebenaran dasar mengenai devosi Maria mungkin kita bisa baca sendiri, nanti saya akan bagikan ini, ya. Yang paling pertama itu, bisa dibacakan judulnya bagian atas? Saya nggak bisa membacanya. Yesus Kristus adalah tujuan devosi kepada Maria. Oke. Devosi kepada Maria itu, para saudara, bermuara akhirnya pada Kristus. Ini harus ya. Kebenaran devosi kepada Maria. Aspek kristosentris. Ya. Kita sedang tidak memuja-muja Maria. Tapi kita, kalau misalnya kita sedang berdoa bersama dengan Maria, kita berdoa bersama Maria untuk menuju kepada Kristus. Ini kebenaran pertama. Kebenaran yang kedua, kita adalah milik Yesus dan Maria. Kita adalah milik Kristus. Pembaptisan membuat kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Kita boleh menamakan diri hamba perawan tersuci karena kasih dan pembaktian diri kepadanya. Agar dengan demikian dapat menjadi hamba Yesus Kristus dengan lebih baik. Maka devosi kepada Maria membuat Kristus meraja dalam jiwa kita. Membuat kita semakin menjadi milik Kristus dan menjadi hamba Yesus dengan lebih baik lagi. Yang terakhir adalah lebih rendah hati mendekati Kristus melalui Maria ibunya. Ya, para saudara. Ini sebenarnya merupakan ringkasan dari apa yang tadi saya bagikan pada awal-awal itu. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian pada malam hari ini, para saudara. Sumbangan atau refleksi Montfort tentang Maria ini, ya. Kita tadi mengatakan bahwa Maria Montfort ini adalah seorang yang sangat mencintai Maria. Ketika dia mencintai Maria, dia sebenarnya mencintai siapa yang hidup di dalam diri Maria itu, yakni Kristus. Ya. Oke, demikian saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.